Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Jumat 8 Agustus 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dikuduskanlah namamu. Pagi yang indah ini kami umat Tuhan datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kami lagi hari yang baru untuk kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Yesaya pasal 9 ayat 18 sampai Yesaya 10 ayat 4. Yesaya pasal 9 ayat 18 sampai Yesaya 10 ayat 4. Firman Tuhan demikian. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi umpan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka melahap ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging kerabatnya sendiri. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim untuk memutarbalikkan keadilan dari orang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan atau tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya itu terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Israel, umat pilihan, umat yang dikasihi Tuhan, umat perjanjian. Apa yang kita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 18 sampai
10 ayat 4. Dalam ayat 18 berkata demikian, oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi umpan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Jadi itu yang dinubuatkan melalui Nabi Yesaya bagi bangsa Israel. Nubuat penghukuman. Dalam ayat 10, kalau kita menengok ke belakang, Yesaya pasal 9 ayat 10, maka Tuhan membangkitkan para panglima rezim melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Kalau kita membaca ini, saudara-saudara, Tuhan marah dengan umatnya Israel. Tuhan murka dengan umatnya Israel karena nabi berganti nabi menasihati mereka. Nabi berganti nabi diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bangsa itu tidak mengindahkan. Bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, sehingga firman Tuhan dilanggar. Dan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya terjadi. Bangsa Israel dihukum. Kerajaan Asyur menyerbu Israel utara dan kerajaan Babel menyerbu Yerusalem, Israel selatan. Itu terjadi karena Allah murka terhadap sikap dan perbuatan umatnya yang tidak mau bertobat, yang suka melanggar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak menahan-nahan hukuman bagi umatnya. Tuhan murka atas perbuatan umatnya dan penghukuman itu terjadi. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur menyerbu Israel 10 suku sebelah utara. Tahun 587 sebelum Masehi, kerajaan Babel menyerbu Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Rumah-rumah dihancurkan, tembok Yerusalem hancur. Istana raja yang dibangun oleh Daud hancur. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo hancur. Tidak tersisa, termasuk semua barang-barang berharga peninggalan raja-raja Israel diangkut ke Babel. Perkakas-perkakas di dalam bait Allah yang terbuat dari emas diangkut ke Babilonia, ibu kotanya Babel. Sebagian penduduk Israel dibuang. Demikian juga sebagian penduduk di Yerusalem dibuang ke Babylon. Namun demikian, murka Tuhan belum surut. Terjadi permusuhan di antara bangsa Israel sendiri. Apa yang kita baca tadi di dalam ayat 20. Manasye memakan Efraim dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Jadi saudara membenci saudara, antara sesama penduduk Israel saling menyerang, dan sekalipun demikian murka Tuhan belum surut, tangannya masih teracung. Itu penghukuman. Tetapi saudara-saudara,
bagi umat Kristen, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan bagi kita di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 demikian. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau bagi umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihinya, penghukuman bisa terjadi karena Tuhan murka. Tetapi bagi kita sekarang tidak berlaku penghukuman itu, karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita semua, telah membayar dosa kita dengan harga yang mahal, tubuh dan darah Yesus di kayu salib. Tubuhnya diserahkan, darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa saudara dan saya, dosa umat manusia, sehingga siapa yang percaya selamat. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Di bulan ini, bulan Agustus, kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, HUT proklamasi ke-80. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kita merdeka sejati karena Yesus menebus kita. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita terbebas dari hukum dosa dan hukum maut oleh penebusan Kristus di kayu salib. Kita semua selamat, Bapak Ibu Saudara dan saya selamat, memiliki jaminan hidup kekal, dan tidak berlaku penghukuman bagi kita karena Yesus Kristus sudah menebus kita dari dosa. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi ini. Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memerdekakan kami. Kami memperoleh kemerdekaan yang sejati karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami selamat, memiliki jaminan hidup kekal, dan tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami, sertai kami, berkati kami sehingga apa yang kami lakukan hari ini berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.